teman-teman semuanya, para pecinta keadilan dan kebenaran dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel Aziz Lawyer, yang pada kali ini saya sedikit akan memberikan edukasi hukum berkaitan dengan dugaan penyimpangan bantuan pangan non-tunai yang terjadi di Desa Pokorjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sebagaimana teman-teman yang kita ketahui, setelah adanya laporan dari dua warga Cepokorjo, yaitu yang bernama Sri Tutik dan Sauni, yang melaporkan terhadap Susilo Hadi Utomo yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Cepokorjo, yang dilaporkan dalam dugaan penyelewengan dana bantuan pangan non tunai. Nah, setelah dua orang ini melapor, sempat ramai di media baik cetak maupun elektronik. Nah, itu terjadi laporannya adalah tanggal 17 Juni kemarin, kemudian laporan ke polisi tanggal 18 Juni, kemudian keluar laporan polisi yang tanggal 19 Juni. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ada satu hal yang sangat menarik dan sangat penting menurut saya, adalah yang berkaitan dengan statement Bupati Tuban yang baru disampaikan kemarin, yang sudah diliput oleh beberapa media baik online maupun media elektronik, yang pada intinya kalau kita membaca dan menyimak dari video itu, bahwa dalam dugaan penyimpangan, BNPT ini, Bupati menyatakan bahwa sudah jelas kesalahannya, ada penyimpangan dan akan dijerat korupsi dan lain sebagainya, kemudian bahkan akan dibui. Nah, sebenarnya statement Bupati yang dimuat di media massa baik online maupun elektronik ini, saya selaku kuasa hukum dari terlapor Susilo Hadi Utomo sangat menyayangkan dan patut kita sesalkan. Karena kenapa? Jelas sudah kapan hari sudah saya sampaikan bahwa di dalam dugaan penyimpangan BNPT yang dituduhkan kepada saudara Susilo Hadi Utomo ini sudah tidak ada kerugian negaranya, karena di Susilo Hadi Utomo sudah mengembalikannya. Yang pertama dikembalikan adalah sejumlah 109.060 rupiah, kemudian yang kedua adalah 30 juta rupiah, yang intinya bahwa kerugian yang diduga yang dilakukan penyimpangan itu sudah sangat, artinya sudah dikembalikan semuanya oleh saudara Susilo. Akan tetapi kita kemarin dikagetkan dengan statement Bupati yang seperti itu. Mestinya semua pihak dalam perkara ini adalah tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Apalagi yang perlu diketahui bahwa sampai sekarang Susilo Hadi Utomo ini belum pernah diperiksa. Belum pernah diperiksa sebagai terlapor maupun sebagai apapun. Belum pernah dimintai keterangan di dalam kepolisian. Baru pernah dimintai keterangan di Inspektorat Tuban. Nah, sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa pada tanggal ini yang untuk edukasi kepada masyarakat, biar perkara ini tidak bias, bahwa perkara ini bisa clear, biar perkara ini jelas kemana arahnya. Sekali lagi bahwa asas praduga tidak bersalah itu harus kita junjung tinggi. Nah, pada tanggal 28 Februari 2018, Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia dan Polri telah menandatangani MOU
atau yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dari ketiga instansi ini. Nah, perjanjian kerjasama ini pun bukan tanpa dasar. Jadi kerjasama ini jelas merupakan, yang perlu dipahami sekali lagi adalah amanat dari pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sekali lagi, biar lebih jelas, bahwa perjanjian kerjasama ini yang telah ditandatangani oleh pihak Kemendagri, oleh Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian oleh Polri, ini merupakan amanat dari pasal 385. Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Juga berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di dalam perjanjian kerjasama atau MOU yang sudah ditandatangani ketiga instansi tadi adalah bahwa di sana diberikan kewenangan masing-masing. Artinya, ketika perkara itu masuk dalam konteks atau ranah administrasi, maka akan dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat pengawas inspektorat atau pengawas pemerintahan, dalam hal ini adalah inspektorat. Kemudian jika terdapat dugaan dalam perbuatan tadi adalah mengandung unsur pidana, maka adalah yang melakukan penyelidikan adalah kepolisian. Itu sangat jelas sebenarnya. Terlebih lagi yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, para pemirsa, para pencari keadilan, biar perkara ini tidak bias, biar kita ini benar-benar mengungkap sebuah kebenaran yang tanpa adanya interest politik apapun, tanpa adanya kepentingan politik apapun, tapi murni terhadap sebuah kebenaran dan keadilan. Kita sepakat bahwa hukum akan kita jadikan panglima di negeri ini tanpa adanya unsur political interest atau kepentingan politik apapun. Di dalam pasal 7 ayat 5 itu ada beberapa kriteria yang perlu dipahami di dalam perjanjian kerjasama atau MOU dari ketiga instansi tadi. Pasal 7 ayat 5 itu ada beberapa kriteria yang sangat penting yang diatur di dalam pasal 7 ayat 5 huruf A dan B. Yang huruf A adalah yang termasuk kriteria kesalahan administrasi, yaitu tidak terdapat kerugian negara. Kemudian yang B adalah terdapat kerugian negara yang kemudian akan dilakukan penuntutan ganti rugi setelah adanya audit dari inspektorat atau dari BPK. Setelah selesai dilakukannya itu, dan waktunya adalah diberikan waktu 60 hari. Itu yang perlu dipahami. Kalau kemudian ada pemahaman bahwa perjanjian atau MOU ini adalah ada undang-undang yang lebih tinggi terhadap perjanjian kerjasama ini, yaitu undang-undang korupsi. Yang perlu dipahami bersama adalah bahwa undang-undang korupsi itu ada. Yang pertama adalah bahwa undang-undang korupsi itu pertama disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, akan tetapi perjanjian kerjasama tadi ini dasarnya adalah pasal 385
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Artinya bahwa undang-undang yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan atau ditandatangani perjanjian kerjasama atau SKB tadi adalah undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tadi. Maka di dalam asas hukum pidana itu harus kita pahami bahwa di dalam asas hukum pidana itu ada, kita kenal dengan asas yang namanya lex posteriori derogat lex priori. Artinya peraturan yang terbaru itu menyampingkan peraturan yang lama. Artinya bahwa dasar dari surat atau dasar dari perjanjian kerjasama atau MOU ini adalah undang-undang yang terbaru berkaitan dengan kerugian negara. Memang betul kerugian negara di dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor Tindak Pidana Korupsi itu tidak menghapus pidananya. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa kesalahan di sini yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini harus dipisahkan dulu. Mana yang kesalahan administrasi, mana yang kesalahan pidana. Kalau terjadi kesalahan administrasi, maka yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan adalah inspektorat. Juga ada istilah pengembalian tadi. Cuman kalau di dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi itu juga ada jangka waktunya. Maka sebenarnya perjanjian kerjasama antara Mendagri, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, kemudian Polri, ini tidak menyalahi aturan karena memang ada dasarnya, gitu. Jadi kerugian negara itu harus dilakukan audit dulu. Setelah adanya audit, itu juga diberi kesempatan untuk mengembalikan. Pengembaliannya itu diberikan jangka waktu 60 hari. Itu yang perlu dipahami. Kemudian di dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh inspektorat tadi, itu juga harus dipahami ada enggak istilahnya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power tadi. Nah, ada atau tidak penyalahgunaan kewenangan yang diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tadi, itu harus ada pengembalian negara. Itu pun di dalam pasal 21, jika setelah ditetapkan bahwa terdapat kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan negara sehingga pejabat atau badan itu harus mengembalikan, yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, oleh pemirsa, oleh masyarakat secara luas adalah bahwa jika telah ada penetapan dari hasil audit yang dilakukan inspektorat tadi, misalkan terdapat kesalahan yang ada penyalahgunaan kewenangan maupun tidak yang dapat merugikan keuangan negara, penetapan yang dikeluarkan itu masih bisa dilakukan uji yang namanya melakukan gugatan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan itu dalam waktu 21 hari. Dalam waktu 21 hari Pengadilan Tata Usaha Negara harus memutuskan apakah betul terjadi kerugian negara, terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak. Kemudian itu pun masih juga bisa banding. Yang pengadilan tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara juga ada waktu 21 hari untuk memutus dan mengadili perkara tersebut. Nah, kemudian di samping itu yang perlu dipahami teman-teman adalah bahwa di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU Romawi 15 tahun 2016. Tahun 2016. Di sana juga pertimbangan hukum majelis hakim juga sangat jelas. Sekali lagi saya ulangi bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU Romawi 14 tahun 2016 bahwa kerugian negara itu harus berupa faktual, harus berupa aktual loss. Harus ada kerugian secara nyata. Harus ada kerugian secara nyata. Bukan potensial loss, artinya hanya baru perkiraan atau potensi saja. Jadi harus ada secara kerugian yang konkret, kerugian yang aktual. Maka putusan Mahkamah Konstitusi ini juga sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya kerugian negara ini. Apakah harus nanti ada penindakan kesalahan secara administrasi tadi, ataukah kemudian harus pidana? Maka di dalam putusan itu dikedepankan bahwa jika memang terjadi kesalahan administrasi dan ada kerugian keuangan negara, maka yang dipakai adalah proses penegakan hukum itu dipakai sebagai cara yang paling terakhir atau yang kita kenal dengan istilah ultimum remedium. Nah, kemudian teman-teman, berkaitan dengan statement Bupati yang menyatakan bahwa oknum atau perangkat yang bersangkutan itu bisa dipecat. Mestinya patut kita sayangkan dan kita sesalkan statement Bupati seperti itu. Jadi sekali lagi, asas praduga tidak bersalah itu harus kita junjung tinggi dan semua pihak harus menghormati itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017. Nah, di sana juga disebutkan di dalam pasal 5 dan 6 itu diatur secara jelas bahwa untuk menentukan orang atau perangkat desa, untuk menentukan perangkat desa ini diberhentikan sementara oleh kepala desa. Jadi yang memberhentikan perangkat desa, diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, itu bukan bupati, tapi yang memberhentikan adalah kepala desa dengan dikonsultasikan kepada camat. Yang perlu dipahami adalah untuk bisa memberhentikan sementara seorang perangkat desa, yang memberhentikan kepala desa ini adalah yang pertama bahwa yang bersangkutan itu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, dalam dugaan terorisme, kemudian makar, kemudian tindak pidana keamanan negara. Kemudian yang bisa diberhentikan sementara adalah ketika perangkat desa tadi itu adalah sudah dinyatakan sebagai terdakwa yang dijerat atau yang diancam dengan ancaman penjara minimal 5 tahun. Sekali lagi, dengan ancaman paling sedikit atau minimal 5 tahun. Kemudian untuk di pasal 5-nya bahwa perangkat desa itu bisa diberhentikan tetap manakala dia sudah menjadi terpidana, artinya sudah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan tetap oleh pengadilan dengan hukuman minimal adalah, yang ancaman pidananya adalah paling sedikit 5 tahun. Ini yang perlu dipahami teman-teman. Jadi sekali lagi, semua pihak, baik masyarakat, pencari keadilan, siapapun dan semua warga negara Indonesia, mari kita semua menghormati proses yang berjalan ini. Jadi sudah dilakukan proses
investigasi yang dilakukan oleh inspektorat, kemudian pihak polisi dari Polres juga telah melakukan penyelidikan. Untuk itu, saya berharap semua pihak tetap menghormati proses hukum ini sampai ada kejelasan, sampai ada mekanisme proses yang harus dilalui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan karena suka dan tidak suka, apalagi berdasarkan karena kepentingan politik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam solidaritas, salam kemerdekaan, salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.